Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, Ibu harap semuanya anak-anaknya Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, hari ini bersama Ibu Fitri kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Subtemanya kita tetap melanjutkan subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Sedangkan pembelajarannya kita sudah memasuki pembelajaran 6 yaitu pembelajaran terakhir pada subtema 1. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar keadaan lalu lintas. Nah, apa yang terjadi pada kedua gambar berikut? Nah, sangat terlihat ya, ada perbedaan di antara kedua gambar. Nah, manakah gambar yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban? Nah, kita amati lagi ya kedua gambar tersebut. Ternyata sangat terlihat yang sebelah kiri yaitu masyarakat yang menunjukkan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban ya. Gambar di sebelah kiri itu sangat terlihat ya. Mobil dan alat transportasi lainnya itu sangat taat terhadap lalu lintas. Ada juga pejalan kaki yang berjalan di trotoar dan ada juga beberapa warga yang menyeberang jalan di jalur zebra cross. Masyarakat pada gambar yang sebelah kiri menunjukkan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, sedangkan gambar masyarakat yang sebelah kanan itu tidak menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban. Terlihat pada gambar ya nak, itu jalur zebra cross walaupun ada anak-anak atau warga yang mau menyeberang, alat transportasi lainnya tidak memperdulikan, mereka tetap amburadul ya, tidak mengikuti lalu lintas. Nah, tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan merupakan bagian dari kewajiban sehingga dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Itu adalah pengertian dari tanggung jawab. Nah, sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Nah, peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai sila ke-1. Contoh sikapnya yaitu menunjukkan rasa hormat kepada teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Yang kedua yaitu nilai sila kedua. Contoh sikap yang mencerminkan tanggung jawab yaitu menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Salah satu perilaku yang mencerminkan yaitu misalnya menolong teman yang sedang dalam kesulitan. Nilai sikap ketiga yaitu contohnya menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, contoh sikapnya yaitu menunjukkan
bersikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu nilai sila kelima. Contoh sikapnya yaitu menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah, cara agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab yaitu yang pertama memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang keempat yaitu menghormati hak-hak orang lain. Nah, kemarin kita sudah belajar cara menentukan ide pokok teks. Lalu bagaimana cara meringkas isi bacaan? Nah, di sini kita beralih pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita akan belajar tentang caranya meringkas isi bacaan, yaitu caranya sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Yang ketiga, temukan ide pokok pada setiap paragraf. Dan yang keempat yaitu susun ide pokok menjadi sebuah bacaan. Misalnya, di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Tanggung Jawab Warga Negara. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Silakan anak-anak membaca teks berikut ya. Nah, misalnya kita sudah membaca ya. Dari teks tersebut kita mulai dari paragraf 1 dulu ya. Mulai dari paragraf 1 kita tentukan dulu kata kunci pada teks pada paragraf 1. Ternyata kata kunci pada paragraf 1 yaitu tanggung jawab warga negara. Sedangkan ide pokok pada paragraf 1 yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Dan kita lanjut kembali pada paragraf kedua. Kata kunci untuk paragraf kedua yaitu tanggung jawab dan siswa. Sedangkan ide pokok pada paragraf kedua yaitu sebagai seorang siswa kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah, jadi dari kedua ide pokok tersebut, ide pokok pada paragraf pertama dan paragraf kedua, kita gabungkan, kita susun menjadi sebuah ringkasan teks yang berjudul Tanggung Jawab Warga Negara, sehingga tersusun menjadi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Sebagai seorang siswa, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tetap semangat siswa-siswi kelas 5. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.